Selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Demikian dikatakan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita di pagi hari ini merupakan satu nasihat yang disampaikan oleh Samuel di hadapan umat Allah. Yang tentu dia menyampaikan itu bertujuan untuk mengingatkan kembali dan mau menyampaikan kebenaran dari Tuhan Allah agar semua umatnya tetap menunjukkan ketaatan di hadapan Tuhan Allah. Itu merupakan satu hal yang sangat penting, karena ketaatan di hadapan Tuhan Allah jika selalu dilakukan dan ditunjukkan dengan benar atau dengan seutuhnya jauh lebih berharga daripada rutinitas ibadah atau persembahan lahiriah. Jadi ketaatan di hadapan Tuhan Allah melalui perbuatan yang ditetapkan oleh Tuhan jauh melebihi korban sembelihan. Itu berarti bahwa Tuhan menyatakan di hadapan umatnya lebih menghargai sikap yang tunduk, yang patuh, mendengar dan melakukan firman-Nya daripada kesibukan melayani atau memberikan persembahan. Ibadah yang rutin bisa menjadi sia-sia jika dasar untuk melakukannya bukan dengan hati yang taat. Atau kita boleh katakan ibadah itu dilakukan dengan sikap setengah-setengah atau tidak penuh. Yang tentu jika itu dilakukan mempunyai dampak yang tidak baik di dalam kehidupan atau tidak dikehendaki dan tidak diterima oleh Tuhan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Raja Saul pada saat memimpin umat Israel, di mana dia melakukan hanya sebagian perintah dari Tuhan Allah, tetapi menyimpan yang terbaik untuk kepentingannya sendiri. Jadi Tuhan sangat menghargai sikap hati yang mau mendengar firman-Nya lebih daripada mempersembahkan korban kepadanya. Yang dimaksud dari kata mendengar memiliki arti yang lebih luas, yaitu haus akan firman Tuhan Allah. Ingin belajar dan mengenal tentang apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Sama seperti yang pernah ditunjukkan oleh Maria yang duduk diam di kaki Yesus untuk mendengar dan menyimak setiap perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sementara Marta sibuk mempersiapkan makanan untuk dipersembahkan kepada Yesus. Sehingga Yesus berkata kepada Marta, "Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu.
Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kita tentu tidak berpikiran bahwa jika kita sudah memberikan persembahan atau melibatkan diri dalam berbagai aktivitas pelayanan, maka kita sudah berbuat banyak untuk Tuhan, dan itu sudah cukup. Tentu saja hal seperti itu tidak salah untuk dilakukan. Tetapi sesungguhnya yang paling diinginkan oleh Tuhan Allah dari kita orang percaya, yaitu mau duduk di hadapannya, mendengar perkataannya, lalu menunjukkan ketaatan untuk melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Kita mungkin bisa mempersembahkan atau menyampaikan perpuluhan ke hadapan Tuhan Allah, tetapi tanpa hati yang mau mendengar, maka semuanya itu tidak bernilai bagi Tuhan Allah. Kalau kita baca dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 17, di situ dikatakan, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jadi yang mau ditunjukkan di situ adalah ketaatan untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Nah, itulah yang mau kita tunjukkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita mementingkan kehidupan kita untuk selalu taat, hadir di hadapannya dalam mendengarkan firman-Nya. Karena melalui itulah kita dapat mencapai, memahami, mengetahui apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena Tuhan selalu melindungi kita, menyertai kita untuk melakukan apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, supaya itu menjadi berkat bagi kita semua dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, agar kami dapat menunjukkan kehidupan kami yang selalu taat, setia, mau mendengarkan firman-Mu. Karena itulah yang menjadi pedoman dalam menjalani hidup kami, sehingga kami dapat memahami, mengerti apa yang kami mau lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dan Tuhan kuatkan kami untuk melakukan dan menjalani kehidupan kami. Dan kami tetap berpedoman kepada apa yang Tuhan sampaikan bagi kami. Ya Tuhan, itulah pengharapan kami, agar di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari dalam melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kami tetap memperoleh kekuatan dari Engkau, sehingga semua aktivitas dan pekerjaan yang kami lakukan itu dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kiranya Engkau yang senantiasa menjaga kehidupan kami, menolong kami ketika kami berhadapan dengan kesulitan dan apa yang tidak kami inginkan, sehingga kami merasakan bahwa hanya melalui pertolongan-Mu sajalah yang dapat memberikan kekuatan bagi kami semua. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, begitu juga di pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau yang selalu hadir, menyertai dan melindungi, khususnya bagi jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan berikan kesehatan melalui kesembuhan
dari penyakit-penyakit yang mereka alami pada saat ini. Sehingga mereka juga dapat merasakan betapa besar kasih-Mu yang selalu melindungi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu dan semua rencana dan semua apa yang akan dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu ini kiranya dapat berjalan dengan baik sehingga semua bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga semua majelis-Mu, berkati dan serta lindungi ya Tuhan untuk melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Berkati mereka dan juga memberikan kekuatan dalam tugas pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya di pagi hari ini kita tetap dalam lindungan Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Shalom.